Irish Bella rayakan ultah anak yang kedua. Amar Zoni divonis 3 tahun penjara. 7 bulan menyandang status single parent, tak pernah lelah membahagiakan buah hati seorang diri. Baru-baru ini, di tengah kesibukannya kembali terjun ke layar kaca, Irish nampak bahagia merayakan putri kecilnya, Amala yang kedua tahun. Meski tanpa kehadiran Amar Zoni yang tengah terbelit kasus hukum, Irish Bella tampak begitu bahagia merayakan ulang tahun Amala bersama keluarga. Happy birthday! Happy birthday to you. Alhamdulillah anakku yang kecil ulang tahun yang kedua kemarin, jadi ya baru bikin acara kumpul-kumpul keluarga aja sih. Nanti akan ada acara ulang tahun. Anaknya minta apa, Kak? Minta kado pink katanya. Kado pink? Untuk bilang kadonya isinya apa? Kado pink aja dia bilang. Iya, ketidakhadiran Amar Zoni di momen pertambahan usia sang buah hati terasa ada yang hambar di momen bahagia sang putri. Melalui unggahannya di media sosial, Ibel mengumbar video perkembangan Amala dari 0 bulan hingga usia 2 tahun. Tumbuh tanpa kasih sayang sang ayah. Tepat di hari jadi Amala, Ibel menulis kalimat panjang, "Bisa jadi strong woman, mengurus sang putri seorang diri." Luar biasa, karena memang dari 0 bulan sampai 2 tahun tuh kan banyak banget perkembangannya gitu. Jadi kayak nggak mau ngelewatin momen-momen spesial ya. Jadi ya selalu bersyukurlah dan happy terus gimana. Absennya Amar Zoni di hari bahagia sang putri mungkin hal terperi dalam Irish Bella. Apalagi hanya selang beberapa hari Amala ultah yang kedua. Senin kemarin, Amar Zoni divonis 3 tahun kurungan penjara dan denda 1 miliar. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas kasus penyalahgunaan narkoba. Meski jauh lebih ringan dari 12 tahun tuntutan awal jaksa penuntut umum, tetap saja vonis tersebut jadi kado terperi di hari ultah sang putri. Ya, kita terima karena ya pertimbangan hakim itu kan ya pasal 114 itu memang terbukti. Cuma kan hakim mempertimbangkan dengan SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2003. Jadi perbuatan terbukti, unsur-unsur pasalnya itu mengindikasikan bahwa Amar ini adalah sebagai pengedar atau penjual yang seperti dibilangkan jaksa. Dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Bibit-bibit baru penyanyi dangdut bermunculan di audisi KDI 2024 Surabaya. Kaum muda kota Surabaya dan sekitarnya akhir pekan kemarin antusias mengikuti audisi KDI 2024 yang dihelat di Radio Kota FM Surabaya, Jawa Timur. Para bibit baru penyanyi dangdut dari Surabaya dan sekitarnya itu tak hanya bermodalkan suara saja. Di antara mereka ada juga yang percaya diri, mempertunjukkan kemampuannya dalam berjoget dan berkesenian lainnya. Di hadapan juri, satu di antaranya Wahid KDI. Memutuskan cintanya, tapi aku takut nanti susah cari pengganti. Antusiasnya kaum muda kota Surabaya dan sekitarnya mengikuti audisi KDI 2024 karena mereka ingin mewujudkan mimpi terbesar menjadi bintang dangdut, sekaligus mengharumkan nama keluarga. Karena itu, mereka berusaha mengeluarkan kemampuannya demi terpilih tampil di panggung Megah KDI 2024 di Jakarta. Insya Allah ditakdirkan masuk dan bisa memberikan yang terbaik, mewujudkan impian orang tua, membahagiakan orang tua. Ini adalah gerbang awal kita sebagai seorang bintang dangdut. Jangan sampai kesempatan ini kita lewatkan begitu saja. Berikan yang terbaik dan tampilkan yang maksimal.
Sebagai pelopor ajang pencarian bakat menyanyi Indonesia, KDI menjadi magnet bagi kaum muda dari berbagai daerah yang ingin menjadi bintang dangdut masa depan. Hal itu tak lepas dari banyaknya alumni KDI sejak tahun 2004, menjadi pedangdut berlabel bintang yang meramaikan panggung hiburan tanah air. KDI kita benar-benar cari bintang berkualitas. Curhat pilu Nunung tak dapat perhatian anak. Hati komedian Nunung Sri Mulat sedang tersayat sedih. Ya, di saat ia sedang membutuhkan perhatian dari anak-anak dan keluarganya, justru sama sekali nggak didapatkannya. Karena itu tangis Nunung pecah saat menceritakan anak dan keluarganya yang gak pernah bertanya tentang kondisinya. Padahal saat itu ia harus berjuang melawan kanker payudara. Sampai ia harus menjalani operasi mata karena mata kanannya yang gak bisa melihat. Orang seperti aku tuh kan, apalagi pada saat aku kena cancer kemarin, terus aku harus sekarang mataku yang sebelah kanan gak bisa lihat dan gak harus operasi. Itu kan, aku kan jadi kayak orang cengeng banget, jadi orang lemah. Mungkin karena faktor usia juga kan, Wen. Ya udah sabar, nanti anak-anak tak kasih tahu. Gak usah dikasih tahu. Mereka mestinya tahu sendiri itu semuanya, Wen. Entah apa yang terjadi pada anak dan keluarga Nunung. Padahal sebagai tulang punggung keluarga, Nunung masih sering mengirimkan uang kepada mereka. Tapi jangankan mengunjunginya, bertanya kabar pun enggak. Aku juga nggak minta uang, nggak memberatkan kalian. Cuman anak-anakku sendiri aja, kabar aja nggak pernah aku dapat. Gitu loh. Nah akhir-akhir ini kok gitu ya. Aku mulai, suamiku selalu heran, kenapa ya kok kamu sekarang gitu. Kayak baper, cengeng gitu. Ya aku butuh ya, aku sekarang kayaknya aku butuh perhatian gitu loh. Apa aku salah? Kecewa dengan sikap anak-anaknya yang gak pernah memberikan kabar, Nunung pun sampai mengambil keputusan tegas dengan memblokir nomor sang anak. Dengan harapan, sang anak bisa menyadarinya dan mengerti kondisinya saat ini. Aku saking jengkelnya, aku blok semua keluarga besarku. Mungkin aku lagi jengkel. Tapi pada saat aku sholat, aku doa, ya Allah, aku ngambil jalan kayak gini nih, salah enggak ya Allah? Kalau aku salah, tegur aku, kasih jalan keluar aku. Aku bukannya tega sama mereka. Mungkin aku, ini kalau memang kesalahan, tegur aku ya Allah, kasih solusi, kasih jalan keluar. Mereka nggak tahu aku sakitan, mereka nggak. Sule pun pernah ungkap jika Nunung sedang mengalami banyak cobaan dari sakit hingga masalah ekonomi. Lantas benarkah Sule pernah memberikan uang untuk membantu Nunung? Kalau gue punya prinsip sekecil apapun ya berjasa ya kita mampu ya kita pasti bantu. Makanya saya selalu mengupayakan kayak ada off air aku selalu ngajak. Nunung pun masih bersyukur Sule peduli padanya. Namun jika lagi nggak ada syuting, dilihat dari aktivitas sosial medianya, ia kini berada di kampung dan ke Jakarta jika ada pekerjaan saja. Dan untuk mengisi waktu luangnya, Nunung pun mencoba berbisnis dan mencoba berjualan balakuta atau sotong yang ia masak langsung di dapur sederhana. Hai, alhamdulillah. Pesanan balakutak lagi, malam-malam ngucek-ngucek balakutak. Ya buat kesibukan kalau lagi pas nggak ada syuting gitu kan. Alhamdulillah lancar. Baim Wong kesal, konflik rumah tangganya dituding gimmick. Baim Wong mendadak naik pitam, amarahnya seketika memuncak. Ia benar-benar tersinggung, desas-desus rumah tangganya bersama Paula yang beberapa bulan ini disinyalir sedang tidak baik-baik saja, dituding seorang netizen hanyalah gimmick muslihat untuk mengerek proyek pekerjaan barunya. Saat kami temui kemarin, dengan raut muka masih penuh kesal, Baim Wong memilih bungkam diam 1000 bahasa. Iya, liburan bareng sama siapa? Gimana menanggapi
Ya, seperti diketahui, Baimong dan Paula Verhoeven mempertontonkan ketidakharmonisan di antara mereka. Baimong tampak pergi ke Paris tanpa mengajak Paula dan kedua anaknya, Keanu dan Kenzo. Bahkan, Paula justru memilih pulang ke rumah orang tuanya di Semarang. Lantas, benarkah keluarga Baim Paula sedang dilanda prahara? Bang mungkin maaf, tapi hubungan sama Paula baik-baik aja bagaimana? Insya Allah, doain aja. Jadi istri siaga, Fairuz untuk pertama kalinya antar Sony sholat Jumat di masjid. Jadi istri siaga siap antar jaga. Fairuz Arafik mengantar suaminya Sony Septian sholat Jumat berjamaah di masjid. Ini jadi pengalaman pertama Fairuz mendampingi sang suami sholat Jumat di masjid. Dalam perjalanan menuju masjid, Fairuz mengajak bicara dan menyemangati Sony. Dan ini kayaknya perdana aku nganterin kamu nggak sama? Sama nikah ya? Sama nikah, iyalah sholat Jumat dianterin mah perdana. Kan gak bisa juga. Enggak, nanti yang penting aku ini dulu aja memastikan kamu aman dan baik-baik aja, karena kan ini kan pertama kalinya dan kamu juga masih jalannya masih pelan banget, sholatnya juga gerakannya masih ini banget ya sayang, semangat. Dengan hati-hati dan penuh perhatian, Fairuz mengantar Sony yang jalannya masih lambat sampai ke pelataran masjid dan meletakkan sandal Sony ke rak. Perlakuan Fairuz itu tentu saja membuat Sony tersanjung dan membangkitkan moralnya untuk kembali pulih seperti semula. Lihat saja Sony yang belum sepenuhnya pulih pasca menderita penyempitan pembuluh darah di otak dan leher, menunjukkan semangatnya untuk melaksanakan sholat Jumat seperti jamaah yang lain. Alhamdulillah, jadi udah selesai sholat Jumat. Terus juga tadi gimana sholatnya? Alhamdulillah udah mulai berdiri kan sekarang sholatnya di jalannya, nah juga udah mulai enak. Cuma buat orang yang baru belajar lagi berdiri lagi tuh kayak ya Allah, usahanya kayak nahan berdiri lamanya itu loh yang kayak ya Allah gitu. Di saat kita sakit kita jadi tahu ya sayang, nikmat sehat tuh luar biasa, bener gak sih? Ya Alhamdulillah sekarang udah bisa sholat berdiri, udah mulai sholat Jumat. Kemarin nggak hampir sebulan nggak sholat Jumat karena di rumah sakit ya kan. Sony pastilah bersyukur mendapatkan istri seperti Fairuz yang setia menemaninya dalam suka maupun duka. Fairuz pun juga bersyukur kesehatan suami tercinta semakin membaik dan sudah bisa menjalankan sholat seperti biasa lagi. Yang pasti, Fairuz masih harus menjadi istri dan ibu siaga bagi Sony serta 3 anaknya. Pokoknya yang paling terpenting adalah aku seneng ngelihat suami aku semakin membaik. Didoain aja aku, suami dan anak-anak semuanya sehat, itu aja. Paling dibutuhkan sekarang ini adalah semangat dari orang-orang terdekat dan teman-teman yang ada di sekitar. Sampai